menghentikan sesuatu yang bergerak sendiri. Ia hanya bisa bersujud di tanah, memohon pada roh leluhur agar Mandau tidak berubah menjadi kutukan. Langgur tidak menyerah begitu saja. Ia menggunakan ilmu sihir untuk mengikat Mandau Bintang di udara. Seutas asap hitam melilit bilahnya, menahan gerakan terbangnya. Namun Mandau itu bergetar hebat, berusaha melepaskan diri dengan kekuatan gaib. Bungkang menutup mata, memasuki keadaan trans. Ia mencoba menyatukan jiwanya dengan roh penjaga Mandau. Dalam dunia batin, ia melihat sosok pria berjubah bulu enggang berdiri di hadapannya. Roh itu berkata, "Kau harus meneguhkan niatmu. Jika tidak, Mandau ini akan memilih tuan baru." Dengan hati bergetar, Bungkang menegaskan sumpahnya. Mandau hanya boleh digunakan untuk menjaga leluhur dan tanah adat. Seketika asap hitam yang melilit bilah terbelah. Mandau Bintang kembali berputar, kini dengan cahaya lebih terang, mengusir roh jahat yang dipanggil Langgur. Langgur terlempar ke tanah akibat benturan kekuatan gaib. Ilmu hitamnya hancur diterpa cahaya Mandau Bintang. Tubuhnya terbakar luka tak kasat mata, membuat ia mengerang kesakitan. Pasukannya pun kocar-kacir, melarikan diri ke hulu sungai. Mandau terbang berhenti melayang, lalu perlahan kembali jatuh ke tangan Bungkang. Nafasnya terengah-engah, namun ia bersyukur perang berakhir. Orang-orang Dayak berlutut, memberikan hormat kepadanya dan pusaka leluhur. Namun Langgur yang sekarat masih sempat bersumpah. "Aku akan kembali. Mandau itu akan menjadi milikku, meski aku harus menjelma roh jahat." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka tahu ancaman itu bukan sekadar ucapan. Setelah perang, para tetua sepakat Mandau Bintang harus disucikan. Mereka khawatir korban yang terlalu banyak diserap bilah itu membuatnya semakin liar. Malam itu, sebuah upacara besar digelar di balai adat. Ayam putih disembelih, cairan merah diteteskan pada bilah Mandau. Asap dupa memenuhi ruangan, suara gong berdentum memanggil roh leluhur. Para tetua menari dengan gerakan sakral, memohon agar roh penjaga tetap setia menjaga Mandau. Bungkang ikut dalam ritual itu dengan penuh khusyuk. Saat bilah Mandau diangkat ke arah langit, cahaya bulan memantul begitu terang. Seolah leluhur mengirimkan restu mereka, menenangkan amarah senjata sakral itu. Sejak perang melawan Langgur, Mandau terbang tidak lagi digunakan sembarangan. Para tetua menyimpannya di sebuah gua keramat, dijaga oleh pantangan dan doa. Hanya orang tertentu yang boleh memanggilnya keluar. Bungkang ditunjuk sebagai penjaga utama pusaka itu. Namun ia sadar, tanggung jawab ini sangat berat. Ia harus menahan diri agar tidak tergoda menggunakan kekuatan Mandau untuk kepentingan pribadi. Sebab ia tahu, sekali Mandau disalahgunakan, kutukan akan menimpa seluruh kampung. Orang Dayak terus menjaga rahasia ini turun-temurun. Dari mulut ke mulut, cerita tentang Mandau terbang disampaikan sebagai legenda. Sebuah pengingat bahwa kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar pula. Beberapa bulan setelah perang, kampung mulai damai kembali. Namun, Bungkang sering merasakan ada sesuatu yang mengintai dari sungai. Kadang, saat malam tiba, ia melihat bayangan hitam melintas di permukaan air. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama bayangan itu makin jelas. Sosok hitam tinggi besar dengan mata menyala merah muncul dari pusaran sungai. Orang-orang kampung mulai ketakutan, karena mengira itu adalah roh jahat peninggalan Langgur. Bungkang mendatangi para tetua untuk meminta nasihat. Mereka berkata, Langgur telah menepati sumpahnya. Ia kembali bukan sebagai manusia, melainkan sebagai roh dendam.
Langgur kini berubah menjadi roh jahat yang berkeliaran di hulu sungai.